Pemirsa, Partai Golkar Kubu Agung Laksono hari ini mengumumkan susunan kepengurusan Partai Golkar versi Mukernas Jakarta. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Aisyah Miadinar langsung dari kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Aisyah, sudahkah ada susunan final pengurus Golkar versi Jakarta? Eva, sejauh ini sebetulnya susunan kepengurusan yang dari hasil Munas di Jakarta, khususnya di Ancol, itu sudah diserahkan oleh Kubu Agung Laksono sejak 8 Desember 2014 yang lalu. Dan saat ini yang telah diumumkan, yang baru saja diumumkan oleh Agung Laksono adalah kelengkapan partai yang disusun untuk melengkapi laporan yang akan diserahkan kepada Kemenkumham. Dan di antara susunan kelengkapan partai itu diantaranya adalah Dewan Pertimbangan dan juga Mahkamah Partai, di mana Siswono Yudo Husodo ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Fahmi Idris ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Sementara untuk Mahkamah Partai ditunjuk Lauren Siburian sebagai ketuanya. Dan sementara itu Agung Laksono juga akan mengusulkan perubahan ketua fraksi Partai Golkar di DPR dan di MPR RI, di mana Agun Gunanjar akan ditunjuk sebagai ketua ketua fraksi Partai Golkar di MPR RI, dan juga Agus Gumiwang Kartasasmita akan diusulkan sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR RI. Eva? Ya, Aisyah, ada dua kepengurusan yang masing-masing mengklaim sah. Apakah ada peluang rekonsiliasi dari kedua kubu Partai Golkar ini? Ya, sebetulnya usulan rekonsiliasi yang diajukan oleh kubu Abu Rizal Bakri sebetulnya disambut baik oleh kubu Agung Laksono, bahkan oleh ketua dari Partai Golkar versi Mukernas di Jakarta. Dan tak hanya dari anggota Partai Golkar versi Kubu Agung Laksono saja menyambut baik, tapi juga politisi Golkar senior, diantaranya Yusuf Kala juga menyambut baik usulan rekonsiliasi tersebut. Dan berikut adalah pernyataan Agung Laksono terkait dengan usulan islah tersebut. Juga sama sikapnya. Tentu saja kami bisa menerima istilah itu. Tapi kami sekarang mendahulukan seluruh proses-proses hukum yang ada. Kami selesaikan sesuai dengan kewajiban kami untuk melaporkan kepada kementerian yang terkait, kami lakukan. Ya. Dan seluruh kelengkapan tersebut kami penuhi. Termasuk laporan kami dan lain sebagainya. Jadi itu kami lakukan. Yang kedua, tentu tetap menjunjung tinggi kesetaraan dan tetap menghargai apa yang menjadi prinsip bagi kami. Prinsip bagi kami adalah menjaga, mempertahankan, menjunjung tinggi demokrasi dalam kehidupan partai. Adapun Munas yang diselenggarakan secara demokratis, saya kira semua sudah tahu. Publik sudah mengetahui bahwa Munas yang di Ancol di Hotel Merkur oleh Partai Golkar Munas ke-9 itulah yang berlangsung secara demokratis. Kemudian landasan hukumnya jelas. Anggaran dasar rumah tangga sesuai dengan konstitusi partai.
Eva, sementara dari kubu Abu Rizal Bakri juga telah menyerahkan susunan kepengurusan partai kepada Kemenkumham versi Munas di Bali di hari Senin kemarin, tanggal 8 Desember 2014. Dan sampai saat ini Kemenkumham masih juga belum membuat keputusan terkait mana sebetulnya hasil Munas yang dianggap sah oleh pemerintah. Kita tunggu saja. Kembali ke studio, Eva. Baiklah, Aisyah Miyadinar melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di Jakarta.